Jadi bagaimana kiat-kiat? Sebenarnya berbicara kiat-kiat itu banyak ya, karena umumnya itu kiat-kiat itu teknis. Apakah tadi misalnya yang bisa kita lakukan adalah sholat ya, ketika dapat musibah atau dapat pukulan yang begitu berat, kita kembali kepada Allah. Intinya kita kembali kepada Allah. Kiatnya itu pertama, kembali kepada Allah. Bisa langsung, apakah itu dengan istighfar tadi ya, zikir, istighfar. Jadi langsung kita kembali kepada Allah itu ya, beristighfar. Atau mengucap, dalam Al-Quran itu dijelaskan, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan hanya untuk kematian, tapi musibah. Idza asabatuhum musibah, maka kita mengucapkan inna lillahi, kita ini milik Allah, milik Allah kita ini. Ya, kita ini milik Allah. Kita enggak memiliki diri kita sendiri. Bahkan kita tidak memiliki apapun yang ada di kita. Semua itu titipan dari Allah. Jadi kita belajar dari tukang parkir. Ya, tukang parkir itu dia punya mobil banyak, ya, ada mobil banyak. Sombong nggak dia? Dia nggak sombong, biasa aja. Nanti mobilnya pada nggak ada, habis, ludes kan, motornya juga nggak ada, kecewa nggak dia? Biasa aja. Nah, kenapa? Karena dia tak paham itu titipan, ya enggak? Nah, kita pun mungkin belajar dari itu, minimalisir perasaan kita bahwa itu milik kita. Ya. Dan kalau pemilik kita itu enggak selamanya, ya enggak? Akan terpisah juga, kita akan berpisah juga. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dalam keadaan yang cukup sejuk, hujan lumayan lebat, tapi Allah masih berikan kita, Allah masih tunjuk kita untuk meringankan langkah kaki kita. Allah bimbing kita menuju ke masjid ini dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah, yang dimana para yang lain itu lebih enak tidur daripada tarik selimut lagi ini enaknya. Tapi kita masih diberikan keringanan untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Apalagi Ustadz kita nih jauh-jauh, ya kan, hujan-hujanan nih, luar biasa nih. Ya, mudah-mudahan kita semua dan selalu diberikan kemudahan dan istiqomah dalam rangka menjalankan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan limpahkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut-pengikutnya. Insyaallah sampai kepada kita, dan kita mendoakan semoga kita yang hadir di sini beserta keluarga kita kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, kajian kita hari ini masih di dalam tema tazkiyatun nafs, yaitu yang ke-8 sarana zikrullah ya, dalam tazkiyatun nafs.
Sebelum itu kita mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk yang hadir, untuk kita yang hadir di sini maupun keluarga kita dan juga orang tua kita. Mohon diberikan kemudahan. Semoga Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah berikan kita kesehatan, dan khususnya untuk Al-Ustaz Ahmad Yani, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang menjadi hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniyah wa qulniyati salihah wa ila kharaja Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita dengarkan kajian kita, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, para jamaah Masjid Panorama Residen yang mudah-mudahan kita semua diberkahi, dimuliakan, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bisa bersilaturahim, bermuajahah di subuh hari ini, di akhir pekan ini, di hari libur ini, meskipun cuaca ya cukup kondusif untuk kita selimutan, untuk kita rebahan, untuk kita santai-santai, tapi kita dengan niat ibadah karena Allah, dengan niat thalabul ilm, dengan niat ya meningkatkan kualitas Islam dan iman kita. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini berlipat-lipat pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan ini mudah-mudahan memberikan pengaruh positif ya dalam kehidupan kita, baik dalam aspek ubudiyah kita ataupun dalam aspek muamalah, dalam lingkup individu kita, dalam lingkup keluarga kita, maupun dalam lingkup masyarakat kita insyaallah. Karena kata Rasulullah, burika li ummati fi bukuriha, diberkahi umatku di pagi harinya. Jadi kalau pagi hari ya kita beraktivitas, ya kita melakukan agenda-agenda kebaikan, melakukan aktivitas kebaikan, kita bergerak, insyaallah hari-hari kita, kehidupan kita penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka alhamdulillah ini kita dalam sarana ini ya kita bisa turut ya, kita bisa turut beraktivitas. Coba kalau nggak ada taklim ya, mungkin kita juga udah nyantai-nyantai di rumah ya. Nah, kalau tidak ada sarana ini mungkin ya kita tidak kebagian peluang besar daripada keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kita sudah banyak ya, mengulas terkait dengan berbagai sarana tazkiyatun nafas, dan kita sudah pahami bersama bahwa tazkiyatun nafas ini menjadi di antara yang memberikan kebaikan-kebaikan berlipat bagi kita. Di situ
sarana keselamatan diri kita dunia dan akhirat. Di situ adalah juga sarana keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan bagi kita dunia dan akhirat. Jadi tazkiyatun nafas tidak bisa kita remehkan. Begitu pula sebaliknya, kalau kita mengabaikan tazkiyatun nafas, itu bisa menjadi pangkal kerusakan diri kita, pangkal rusaknya dunia akhirat kita, bahkan sebab daripada gagalnya kehidupan kita akhirat dan juga sebelum akhirat adalah dunia. Karena betapa banyak orang yang dia sudah sukses sebenarnya, ya, dia sudah berhasil sebenarnya, tetapi dia tidak menjaga tazkiyatun nafasnya, dia tidak merawat, ya, kebaikan dalam dirinya, dia tidak merawat kebaikan jiwa dan hatinya, akhirnya dia waliyadzubillah tergelincir, ya, karena syaitan itu menggoda manusia terus. Kalau kita jam kerja kita jelas gitu ya, sehari semalam kita kerja berapa jam Pak? Ada liburnya lagi kan? Libur, Sabtu Ahad libur. Kalau setan nggak ada libur, ya, dia terus nonstop, ya, dan dia tidak akan nyerah sampai kita menjadi pengikutnya, ya. Jadi itu luar biasa. Nah ini maka pentingnya tazkiyatun nafas. Jangan sampai kita melakukan tazkiyatun nafas kalau kita gagal doang, kalau kita sulit aja gitu. Giliran kita sulit, kita susah, gampang kita melakukan tazkiyatun nafas, gampang kita kembali kepada Allah. Tapi giliran kita sudah senang, sudah mudah, ya, sudah nyaman, bisa jadi kita terlena. Dan biasanya ujian kesenangan, kemudahan itu lebih berat ketimbang ujian kesulitan. Nah, jadi insya Allah tazkiyatun nafas menjaga kita baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi senang, ya. Para jamaah rahimakumullah, zikir yang akan menjadi sarana tazkiyatun nafas, ya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa qala Al-Ghazali rahimahullah, Imam Al-Ghazali berkata, anna nazirin binuril basirah alimu annahu la najata illa fi liqa'illah wa annahu la sabila ila liqa' illa bi ayyamutal abdu muhibban lillah arifan billah subhanahu wa annal mahabbata wal unsa la tahsulu illa min dawami dzikril mahbub wal muwazabati alaihi. Jadi Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwa, ya, keselamatan kita, selamatnya kita ini atau jaminan keselamatan kita itu baru ada nanti saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih di dunia, sebelum kita berjumpa dengan Allah, tidak ada jaminan kita selamat dari ketergelinciran, dari dosa, dari maksiat, dari kealfaan. Karena tadi setan itu dia tidak pernah menyerah sampai misinya berhasil, ya. Kata setan kan dalam ayatnya itu, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, ya. Setan itu akan mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri, dari atas, dari bawah, dari segala penjuru. Artinya apa? Metode syaitan dalam menggelincirkan manusia itu bervariasi, variatif, ya. Ada yang mungkin dia bisa tergelincir dengan diiming-iming dunia. Ada yang bisa tergelincir bahkan kalau nggak bisa dengan dunia, dengan ketaatan. Bisa ketaatan itu membuat seseorang tergelincir
tidak hanya kemaksiatan. Apa bentuknya? Di antaranya adalah ketika ketaatan itu membuat seseorang merasa dia paling baik, merasa sombong, akhirnya dia sombong, akhirnya dia ujub, berbangga dengan dirinya, sombong dengan dirinya. Nah, itu pintu masuk syaitan. Nah, maka dalam kondisi baik pun kita harus pertahankan yang namanya apa? Yang namanya adalah al-khauf, yaitu cemas, rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut jangan-jangan ibadah ketaatan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita mengiranya kita sudah terlalu banyak melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Kita sudah merasa, Masya Allah kayaknya cukup nih, ya pahala gue udah banyak banget ini, gitu ya. Kayaknya, wah insya Allah lah, min ahlil jannah, insya Allah, gitu ya. Tapi ternyata belum tentu, ya. Karena dalam surat Al-Ghasyiyah Allah sebutkan, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Ada orang yang Masya Allah, ya, bekerja atau beramal, ya, beramal terus menerus beramal, tetapi tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhariyah. Terus lanjutnya. Nah, jadi kita tidak pernah, namanya manusia biasa, kita tidak ada yang istilahnya al-ismah, yang maksum, yang terjaga, yang terjamin keselamatannya hanya para nabi dan rasul. Ya, adapun kita, ya kita tidak punya jaminan itu. Nah, maka bagaimana? Nah, kata Imam Al-Ghazali bahwa illa fi liqa'illah, ya, kecuali saat nanti kita bertemu dengan Allah, ya, memang di situ adalah darul jaza, tempat pembalasan. Kalau sekarang ya tempat berjuang kita di dunia ini, ya tempat berjuang, tempat beramal, tempat kita mempertahankan, ya, keislaman kita, keimanan kita, merawat terus, ya, kita berjuang. Nah, nanti pada saatnya mudah-mudahan kalau kita maksimalkan, kita di akhirat bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa annahu la sabila ila liqa illa bi ayyamutal 'abdu muhibban lillah. Kata beliau, tidak ada cara untuk kita bisa bertemu dengan Allah kecuali jika seorang hamba itu wafat dalam kondisi mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'arifan billah, dan mengenal Allah. Ya, kecuali kalau kita mencintai Allah dan kita mengenal Allah. Dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa nikmat surga itu mala ainun ra'at, saking nikmatnya, ya, tidak pernah, ya, terlihat oleh seorang pun, tidak pernah terdengar oleh siapapun, dan tidak pernah khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbesit, ya, oleh siapapun kenikmatannya. Tetapi ada yang jauh lebih nikmat daripada itu, ya, yaitu apa? An-nazuru ilallah, ya, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, an-nazuru ilallah, pandangan kita ini adalah salah satu sarana kenikmatan Allah kepada kita. Ya, kita makanya diberikan nikmat pandangan ini, subhanallah. Coba kalau kita tidak bisa melihat, ya, subhanallah,
kita melihat yang lucu-lucu senang, yang indah-indah kita senang, bahagia. Ya, kita lihat anak kecil, anak bayi senang, ini lihat keindahan, senang begitu ya. Ini an-nazar ini luar biasa. An-nazar itu bisa diartikan ya pandangan atau penglihatan. Ada juga dengan kata al-basar, ya. Al-basar, al-basar itu pandangan atau penglihatan yang maknanya positif. Nah, kita kembali. Di situ ada yang lebih jauh, lebih nikmat. Apa itu al-liqa? Bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluknya saja kita lihat, kita pandang, betapa nikmat, gitu ya. Betapa nikmat yang halal-halal. Maka apalagi yang menciptakan makhluk itu, menciptakan segala keindahan itu, menciptakan ya, segala yang menakjubkan itu, maka pasti nikmatnya tiada tergambar, gitu ya. An-nazar ilallah. Nah, tapi ada syaratnya. Apa itu? Kata Imam Al-Ghazali, illa ayyakuna muhibban lillah wa 'arifan billah. Syaratnya yang pertama cinta kepada Allah, dan yang kedua mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah. Nah, ini cinta ya, namanya cinta. Kalau orang sudah senang, sudah cinta, dia akan mudah untuk menyebut-nyebutnya. Dia akan mudah untuk zikir kepadanya. Dia akan senang menyebut-nyebutnya. Gitu ya. Kalau udah cinta. Dan kalau orang kesel, boro-boro. Ingatnya aja kesel gitu kan. Ingatnya kesel, marah. Ingatnya dendam. Kalau ingat gitu ya. Nah, tapi mengingat Allah tidak. Maka orang yang cinta itu biasanya salah satu indikasinya dia zikir. Wa 'arifan billah, dan mengenal Allah. Mengenal Allah. Ya, mengenal bahwa Allah Maha Suci. Allah Maha Besar. Allah Maha Pemberi rizki, ya. Allah Maha Menciptakan. Allah Maha Memberikan balasan, baik yang positif, yang baik berupa kenikmatan maupun balasan berupa hukuman. Nah, ini mengenal Allah kita. Nah, kalau sudah arifan billah, kita dapat nikmat mudah zikrullah. Dan yang dapat nikmat nih, masya Allah. Ya, kita enggak lupa. Ya, kita enggak langsung berpikir bahwa ini adalah upaya kita. Tidak, ini adalah nikmat dari Allah. Dan kita juga tidak akan euforia. Ya, kita tidak akan histeris ketika mendapat kemudahan-kemudahan, kesenangan-kesenangan. Kenapa? Karena kita paham, jangan-jangan ini ujian dari Allah. Jadi relatif stabil dalam as-sarra wad darra, baik dalam kondisi senang maupun susah. Ya, dalam kondisi susah pun juga kita ingat Allah. Ya, pertama apa? Kalau dalam kondisi susah, sulit, ya, bertubi-tubi kesulitan kita ingat Allah, setidaknya pertama itu bisa membuat kita lebih tenang menghadapi ujian, menghadapi kesulitan. Ya, kita relatif lebih tentram. Kenapa? Kita percaya bahwa ini dari Allah. Ya. Apalagi kalau kita mengenal Allah, ya, kita mengenal Allah, jangan-jangan ini adalah bagian dari, ya, bisa jadi penghapus dosa kita, atau bagian karena kita melakukan dosa dan Allah mau menghapusnya dengan ujian.
Itu ya, illa kaffarallahu biha khotoyahu. Ya, kesulitan itu hatta asyaukah kata Rasulullah. Ya, kesulitan-kesulitan dan ujian itu sampai duri yang menusuk, ya, menusuk telapak kaki kita, dengan itu semua kaffarallahu biha khotoya. Sesungguhnya Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Nah, jadi kita ingat kepada Allah, arifan billah, mengenal Allah. Saat kita melihat keindahan, saat kita menerima kebaikan, menerima nikmat, karunia, mudah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, gitu ya. Saat kita melihat misalnya sebuah kecelakaan, gitu ya, kita melihat di televisi, di media, atau secara langsung, maka kita langsung ya mengembalikan kepada Allah. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, gitu ya. La ilaha illallah, bahwa di balik itu semua skenario Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya arifan billah, ya, arifan billah ini akan menjadi seseorang itu mudah kembali kepada Allah, mudah zikrullah, ingat kepada Allah. Ya, berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah, atau dia jauh mengenal Allah, jauh pemahamannya tentang Allah. Ya, mungkin dia ketika mendapatkan sebuah kesulitan, ya kalau yang mengenal Allah bisa jadi introspeksi langsung. Jangan-jangan Allah sedang ingetin, ya, jangan-jangan ini peringatan, jangan-jangan, tapi mudah-mudahan menghapus dosa misalnya, ya. Tapi orang yang mengenal Allah, ya ada masalah, dia lebih mudah untuk menyalahkan orang lain. Ya, yang nggak mengenal Allah dalam keluarganya misalnya, bisa jadi dia akan lebih menyalahkan anggota keluarga yang lain. Ya, padahal bisa jadi sesungguhnya itu bisa dikembalikan kepada dirinya. Ya. Nah, ini arifan billah, mengenal Allah. Jadi segala sesuatu diukur, ya, distandarkan dengan ukuran yang disampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Arifan billah, mengenal Allah. Ya. Penting mengenal Allah untuk mendorong kita untuk senantiasa zikrullah. Nah, kalau kita ingat bahwa bisa jadi itu karena kita akan istighfar, astagfirullah, gitu kan? Kita akan gampang zikir, astagfirullah, ampuni Allah, gitu kan? Jangan-jangan memang ini adalah akibat dari dosa yang kita lakukan. Karena para salafus salih itu senantiasa seperti itu, ya. Ketika ada kisah, ya, hewan tunggangannya aja, ya, itu ketika kalau bahasa kita ngambek gitu ya, ngambek, dia nggak mau, susah banget dikendaliinnya. Nah, dia berpikir jangan-jangan ini karena dosa yang saya lakukan. Ya, jadi arifan billah, mengenal Allah. Ya, bahwa Allah senantiasa ada dalam skenario kehidupan kita. Tidak mungkin kehidupan kita berlalu tanpa skenario dan juga aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau kita melakukan amal soleh, gitu ya. Orang yang arifan billah, dia akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ya, kita sudah berbuat kebaikan. Ya, alhamdulillah, kita sudah banyak beramal soleh. Allah berikan kesempatan. Coba kalau Allah tidak berikan kesempatan, gitu ya, kita nggak dikenalin dengan orang-orang yang baik, nggak sampai informasi kepada kita kebaikan-kebaikan, gitu ya. Nah, inilah yang namanya arifan billah. Ya, jika dia berbuat baik, dia ingat, oh ini Allah yang sudah berikan kesempatan, berikan kemampuan.
Nah, sehingga apa? Dia bisa tercegah dari tadi al-ujub, merasa takjub dengan dirinya, bahwa kebaikan itu semata-mata karena usaha upaya dirinya, tidak. Apalagi sampai takabur, dia sombong, dia meremehkan, merendahkan yang lain. Ya, padahal kebaikan dirinya itu, ya, kesolehan dirinya tidak lain adalah karena, ya, skenario Allah Subhanahu wa taala. Jadi arifan billah, dia ketika berbuat baik dia akan mengembalikan kepada Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah subhanallah, gitu ya. Atau ketika dia berbuat baik tapi dia merasa jangan-jangan amal saya nggak diterima. Ya, sudah banyak berbuat kebaikan tapi Allah tidak terima, Allah tolak, maka dia beristighfar. Ya, kan istighfar itu tidak hanya untuk dosa kan. Ya, kata para ulama malah al istighfar yahtaju ilal istighfar. Istighfar itu sendiri membutuhkan istighfar, gitu ya. Subhanallah, dalam istighfar itu membutuhkan istighfar. Jangan-jangan istighfar yang kita lakukan, ya, kita nggak konsisten. Kita udah mohon ampun kepada Allah, tapi kita, ya, kembali lagi. Jangan-jangan istighfar yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, ya, kita merasa bahagia ketika orang menilai baik amal ibadah kita. Jadi kita mendapat apresiasi atau pujian dari orang. Kalau kita lagi istighfar itu, maka istighfar kita ini terkadang membutuhkan istighfar lagi. Begitu pula amal soleh kita, jangan-jangan membutuhkan juga rasa kekhawatiran kita, jangan-jangan tidak diterima. Ya, begitu pula kalau kita mungkin melakukan keburukan, kemaksiatan, ya kita kan diperintah jangan putus asa. Jadi al-khauf war raja, rasa harap dan cemas ini, ya, menjadikan kita tertolong untuk senantiasa ingat kepada Allah. Ya, rasa harap saat kita melakukan dosa, rasa harap kepada Allah akan ampunannya. Saat kita dalam kesulitan, kesusahan, musibah, ujian, ya, ujian ketidakenakan, maka rasa harap ini mencegah kita dari pesimis, dari terlalu kecewa, mengeluh. Nah, jadi rasa harap ini bisa menjaga kita. Begitu pula al-khauf, takut, itu juga bisa menjaga kita. Ya, orang berbuat maksiat, kalau dia nggak takut kepada Allah, ya, dia akan terus-terusan, bisa mudah terus-terusan. Begitu pula orang yang senantiasa beramal soleh, kalau dia nggak khawatir, nggak cemas bahwa jangan-jangan Allah nggak terima amal solehnya, dia bisa jatuh kepada ujub. Nah, maka betullah kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, wa innal mar'a la ya'malu bi'amali ahli jannah wa yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa'amila bi'amali ahli nar fayadkhulaha. Rasul sampaikan dalam hadisnya, ada seorang yang senantiasa beramal dengan amal ahli surga. Ya, hari-harinya penuh dengan amal kebaikan, amal ahli surga. Sehingga seakan-akan jarak antara dia dengan surga itu hanya setengah meter. Illa dhira', satu hasta, setengah meter kurang lebih. Tetapi akhirnya dia beramal dengan amal ahli neraka, fayadkhulaha wal iyazubillah, dia masuk neraka. Dan ada juga orang yang amal-amalnya penuh dengan amal ahli neraka, sehingga antara dia dengan surga dengan neraka seakan-akan jaraknya hanya zero, hanya setengah meter, ya, satu hasta.
fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhulaha. Tapi dia sempat melakukan amal ahli surga, maka dia masuk surga. Nah, jadi yang banyak beramal keburukan jangan putus asa, gitu ya, masih ada kesempatan. Orang-orang yang kita lihat mungkin dia maksiat atau dia keburukan, ya tetap ya kita berikan peluang-peluang untuk dia bisa kembali, peluang-peluang kebaikan kepada dia. Begitu pula mungkin ada orang yang amal-amalnya penuh dengan amal soleh, amal kebaikan, tapi jangan sampai dia tertipu, ya, dia gurur, dia ujub, ya, kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa menyelamatkan? Di antaranya adalah arifan billah. Kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah dalam setiap urusan kita. Wa annal mahabbata wal unsa la tahsulu wal ansa la tahsulu illa min dawami dzikril mahbub wal muwazabati alaihi. Apa yang bisa membuat kita dua ini, ya, kita cinta kepada Allah dan kita mengenal Allah, yaitu dawamul dzikr, senantiasa berzikir, ya, senantiasa berzikir. Banyak lafaz-lafaz adkar, banyak sekali variatif, bisa yang kita mafhum, yang populer, yang maklum bagi kita, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Ini bisa kita lantunkan setiap kita mendapati peristiwa-peristiwa, ya, baik yang kita lihat, yang kita rasakan, itu yang kita dengar, itu bisa kita respon dengan zikir-zikir tadi. Nah, selain itu tentunya kita perlu ada agenda rutin untuk zikrullah. Kenapa? Agar menumbuhkan ini, menumbuhkan cinta al-mahabbah wal unsa, ya, cinta dan ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Nah, itu zikrullah yang disampaikan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul banyak, ya. Misalnya pertama, al-istighfar bil ashar, ya, yaitu beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Ayatnya banyak, ya. Jadi beristighfar menjelang subuh, beristighfar kita. Nah, itu yang pertama. Silakan, kalau Rasul itu dalam hadisnya dikatakan bahwa setidaknya beliau beristighfar sab'ina marrah, 70 kali, dalam riwayat lain mi'ata marrah, 100 kali. Ya, Rasul yang maksum, yang sudah tidak, ya, melakukan dosa maksiat, sudah terjaga, sudah terjamin surga bagi beliau, tetap, ya, melakukan istighfar, mengucapkan istighfar. Kemudian setelah itu kapan? Ba'da sholatil fajr, yaitu zikir di pagi hari, zikir pagi hari, zikir as-sabah, adkarus sabah, ya, adkarus sabah dan juga al-masa, itu satu paket biasanya, zikir pagi dan petang. Itu sama, perbedaannya hanya di pagi dan petang hari, ya. Misalnya kalau pagi hari dikatakan dengan bika asbahna, ya, karenamu kami berpagi hari. Maka di sore hari menjadi bika amsayna, karenamu kami bersore hari, berpetang hari. Nah, jadi subhanallah, itu banyak sekali, ya, zikir-zikir. Nanti bisa di searching, bisa dicari. Misalnya
Di antaranya tadi asbahna wa asbahal mulku lillah. Kita berpagi hari dan seluruh kekuasaan yang berpagi hari karena Allah. Ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah walhamdulillah la ilaha illallah. Ada lagi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari al-hammi wal hazan, rasa galau dan sedih. Rasa galau tentang apa yang akan terjadi, gitu ya, masa depan kita, ya, ekonomi kita ke depan, pendidikan anak-anak kita, kondisi keluarga kita, ya, belum lagi mungkin masyarakat kita, negara kita, bangsa kita, itu galau, alham, dan minal hammi wal hazan. Hazan itu yang telah berlalu. Kalau alham yang akan datang, galau, ya, panik begitu, kita galau dengan yang akan terjadi. Al-hazan, kita sedih dengan apa yang sudah lewat, sudah terjadi. Ya, kita sedih misalnya ya dengan dosa-dosa kita. Ya, kita sedih target-target kita tidak tercapai. Ya, kita sedih impian-impian kita, harapan kita tidak terpenuhi. Ya, kita sedih. Nah, itu al-hazan. Ya, kita kemarin misalnya ada yang menargetkan di bulan kemarin gitu kan, punya target tapi ternyata nggak tercapai. Gitu ya, itu sedih, al-hazan. Nah, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari ajaz. Ya, al-ajaz itu lemah. Lemah kita. Kita tidak berdaya. Wal kasal, dan rasa malas. Ya, ini sebenarnya saling terkait. Kalau tadi galau, panik, itu bisa menimbulkan apa? Lemah dan malas. Ya, kita belum apa-apa udah nyerah, malas kita akhirnya. Ya karena sedih, udahlah, kita nggak gairah hidup kita. Ya, minal ajzi wal kasali, dari lemah dan malas. Ya, kalau tadi ini dua pertama ini, galau dan panik itu di dalam jiwa kita, dalam kalbu kita, ya, yang bergejolak dalam perasaan kita, maka nanti akan muncul dalam dua ekspresi, dua sikap, yaitu lemah dan malas. Kita merasa lemah, nggak berdaya, ya, menghadapi masa depan, menghadapi kondisi-kondisi yang akan datang. Ya, kita merasa lemah dan merasa tidak berdaya. Ya, kita malas. Kenapa? Karena kesedihan itu membuat kita down. Kita sudah berusaha tapi kok nggak tercapai. Kita sudah bekerja keras tapi kok tidak terpenuhi. Kita merasa down. Akhirnya kita bisa menyerah. Ya. Nah, jadi dua pertama itu gelora atau gerakan dinamika dalam jiwa kita, maka dua berikutnya adalah sikapnya nanti. Minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya, dari rasa al-jubn, takut, wal bukhl, dan al-bukhl itu pelit. Kalau dua tadi ini sikap individu, maka yang dua berikutnya minal jubni, takut, wal bukhl itu sikap sosial. Ya, kita jadi takut, mau bergerak takut, mau bersosialisasi takut. Ya, wal bukhl, kita mau berkontribusi juga takut, khawatir kalau kita memberi, ya, bagaimana masa depan kita berkurang, gitu kan? Nah, jadi dalam sosial. Begitu pula berikutnya, wa'udzubika min
ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan kesemena-menaan penguasa. Nah, jadi kalau tadi dalam aspek dalam lingkup masyarakat, dalam lingkup sosial kita ada yang lebih besar, yaitu dalam aspek yang lebih besar, yaitu aspek masalah ekonomi dan masalah kekuasaan. Nah, itu diawali dengan doa tadi. Ya, jadi bermula dari diri kita. Nah, itu ya. Jadi doa-doa itu sebenarnya subhanallah, zikir itu dalam. Ya. Belum lagi misalnya ada ya di antaranya adalah sayyidul istighfar. Ya, ada juga yang berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Nah, ini subhanallah, ini mengkondisikan hati kita, jiwa kita. Kita berikrar, ya Allah, engkau Tuhanku, anta rabbi la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Khalaqtani wa ana abdu, engkau menciptakanku dan aku hambamu ya Allah. Ini ikrar nih. Ikrar lagi kita, setiap pagi berikrar kita. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku ada dalam janji kepadamu. Ya, kita bersama Allah itu mengikat janji kita. Kita terikat janji. Ya. Dasarnya apa? Bahwa kita sudah bersyahadah. Ya. La ilaha illallah. Kita sudah ikrarkan itu, maka itu pun harus terjewantahkan dalam sikap kita. Gitu ya. Kita ikrarkan lagi tuh di pagi hari. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Terus apa lagi? Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya. Wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jadi itu kita ikrarkan lagi. Jadi subhanallah, itu akan membuat pengaruh, ya, berpengaruh. Pertama, pengaruh keimanan kita. Di pagi hari sebelum banyak beraktivitas kita berikrar. Kemudian nanti masalah zikir ini juga tidak hanya di lisan. Ya. Karena zikir itu artinya apa? Secara bahasa zikir itu artinya dua. Yang pertama menyebut, yang kedua mengingat. Kalau menyebut sebatas lisan, tetapi yang dimaksud zikir intinya bukan menyebutnya tapi mengingatnya. Bisa dalam arti menghayatinya, meresapinya, gitu ya. Jadi zikir ini kita tidak hanya lisan, tapi intinya zikir itu adalah mengingat, menghayati, meresapi. Itu ya. Kalau cuma menyebut, ya secara lisan kita sudah pelajari di awal, ya intinya adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Ya, salat pun begitu. Tidak hanya kita baca Al-Fatihah, baca zikir-zikirnya, tapi kalau upayakan kita juga bisa menghayati, meresapi apa yang kita baca. Nah, insya Allah kalau kita resapi, kita hayati, itu pengaruh. Pertama, secara keimanan kita, ya. Yang tadinya mungkin kemarin sehari-hari kita berjibaku dengan urusan dunia, gitu ya, banyak masalah, bahkan mungkin sampai kita emosian, sampai kesel, sampai macam-macam lah ya. Di pagi hari kita stabilin lagi. Kita kondisiin lagi keimanan kita, kita tenangin lagi, gitu ya. Itu pengaruh pertama keimanan. Kedua, ketentraman. Karena jelas ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi Islam berikan terapi yang aplikatif. Lagi galau, lagi sedih, zikir aja. Ya, ingat pada Allah. Insya Allah lebih stabil kita. Ya, lagi kecewa atau bahkan lagi senang, lagi mudah,
zikir. Ya, itu insya Allah bisa lebih terjaga kita. Itu ya. Nah, jadi zikir pengaruhnya subhanallah luar biasa. Belum lagi pengaruh pahalanya. Ya, pengaruh pahalanya nih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda ar-rahman. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang berat dalam timbangan, ringan dalam lisan, ya. Khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, dan dua kalimat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu bisa kita baca juga. Nah, jadi intinya zikir ini subhanallah ya, asalkan ada penghayatan, itu pengaruhnya luar biasa. Nah, selain zikir ada juga namanya dawamil fikri. Kita bertafakur fi makhluqatihi, pada makhluk-makhluk Allah. Tafakur kita ya, kita merenungi kejadian yang ada, ya merenungi penciptaan kita, ya merenungi misalnya kondisi alam jagat raya, yang subhanallah ya, ini bisa menghadirkan lagi kebesaran Allah ya. Kalau kita meyakini kebesaran Allah, maka kita akan lebih mudah untuk, kalau ada masalah kita akan serahkan kepada Allah ya gitu ya. Kalau kita mentok, kita nggak akan putus asa ya, karena ada Allah yang maha besar, Allah yang maha mampu, Allah yang maha segala-galanya. Ini subhanallah, ini pengaruh kepada sikap sebenarnya ya, asalkan zikirnya itu diiringi dengan penghayatan, fikirnya, tafakurnya ya diiringi dengan mengingat Allah. Wa fi sifatihi wa af'alihi, dan dengan tafakur kepada sifat Allah dan af'alihi ya. Bisa dengan menghayati asmaullah al-husna, asmaullah al-husna ya. Setidaknya mungkin kita coba hafal ayat-ayat yang di situ berisi asmaullah. Al-Fatihah itu sebenarnya sudah banyak asmaullah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kan. Malik, Malik, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Surat Al-Hasyr ayat terakhir, 3 ayat terakhir. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Kita hafal, kita tahu maknanya, kita baca-baca dalam sholat. Nah itu insya Allah pengulangan-pengulangan itu bisa membuat kita semakin kuat pengenalan kita kepada Allah ya. Itu insya Allah beberapa hal terkait dengan ahamiyatul dzikr ya. Kalau dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya ya. Ini dalam surat Al-Muzammil misalnya ayat 78 Allah berfirman, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ini perintah ya, sebut nama Tuhanmu dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh ya. Tapi sungguh-sungguh ibadah maksudnya di waktunya ya, di waktunya ya, sepertiga malam misalnya, atau menjelang subuh, waktu sholat 5 waktu ya. Nah, di waktu-waktunya kita benar-benar sungguh-sungguh. Kemudian wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, sebutkanlah nama Tuhanmu di pagi hari, bukrah wa asila, dan petang hari. Bil ghuduwi wal asal, dalam ayat lain wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghuduwi wal asal ya. Nah, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, dan di malam hari bersujudlah dan bertasbihlah panjang, malam yang panjang. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub,
bertasbih, ya, berzikir kepada Allah sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, pagi dan petang hari. Ya, ini banyak sekali ayat-ayatnya. Ya, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Ya, orang yang bangun berdiri di malam hari itu lebih kokoh, ya, lebih kokoh pijakannya dan lebih kuat, gitu ya. Jadi tahajud kita, qiyamul lail kita bisa mengokohkan kita. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, tetapi ini semua biasanya baru nikmat kita rasakan, ya, baru enak kita rasakan kalau kita seimbangi dengan perjuangan, kalau kita seimbangi dengan kontribusi kepada agama Allah. Nah, ini kan semua perintah-perintah Allah kepada siapa? Di antaranya kepada Rasulullah. Jadi sebenarnya kenikmatan ibadah kita, ya, yang bisa menjadi muara ketenangan hati kita, ketentraman hati kita, bahkan muara energi jiwa kita, kalau hidup kita dinamis, kalau hidup kita dinamikanya bagus, seperti Rasul. Rasul itu kan ada qiyamul lail, ada tahajud, untuk apa? Untuk berjuang di siang harinya. Itu ya. Ini dinamis nih begini. Jadi sesungguhnya keseimbangan itu membuat kita dinamis. Kalau Rasul, para sahabat itu mereka di malam hari mereka ibadah, subhanallah, luar biasa. Di siang hari mereka berjuang untuk dakwah Islam, ya, berjuang menyelamatkan kaum muslimin, berjuang memberikan pencerahan, bahkan berjuang dalam peperangan, gitu ya. Jadi ini seimbang. Karena itu mereka akan merasakan nikmatnya ibadah ketika seimbang itu. Di saat mereka berjibaku di dunia dalam urusan dunia dengan misi karena Allah, urusan-urusan dunia itu, ya, bisa membuat mereka terkuras energinya, gitu ya, terkuras semangatnya. Mungkin mereka merasakan kesulitan-kesulitan atau bahkan kekecewaan, kepenatan. Nah, saat itu mereka beribadah kembali kepada Allah. Ibadah dan bermunajat kepada Allah ini bisa menjadi sarana yang menenteramkan mereka lagi, ya, sarana yang memberikan energi lagi. Berbeda kalau orang cuma kerjanya ibadah doang. Ibadah-ibadah seperti ini mungkin tidak terlalu terasa nikmat, gitu ya. Jadi emang bagaimana agar kita mendapatkan kenikmatan dari ibadah ini, agar ibadah ini memberikan energi kepada kita, maka kita pun perlu, ya, memberikan kontribusi. Dalam bentuk apa? Kita mengaca kepada Rasul dan para sahabat. Ya, ibadah-ibadah ini nikmat mereka rasakan. Kenapa? Karena di siang hari mereka berjuang, gitu ya. Mereka berjuang di siang hari, berdakwah, kemudian ya banyaklah bentuk-bentuk perjuangan itu banyak. Apakah itu berdakwah, ya, memberikan pencerahan, berjuang seperti yang saya sampaikan di awal. Kalau sebagai pejabat, perjuangannya apa? Dia amanah, ya, dia konsisten, dia berjuang dengan jabatan dia, ya, memberikan kemanfaatan, bahkan bisa jadi dia juga harus bersusah payah, ya, untuk konsisten, untuk komitmen, dan untuk memberikan kemanfaatan kepada sesama. Nah, saat susah itu dia beribadah kepada Allah. Ibadah ini kembali kepada Allahnya ini memberikan dia kenikmatan, memberikan dia energi lagi.
Tetapi berbeda orang yang dia ibadah tapi di siang hari enggak dinamis, gitu ya. Nah, emang ini biasanya terkait tuh. Karena kita melihatnya model Rasul dan para sahabat. Makanya mereka itu dijuluki sebagai ruhbanun bil lail fursanun bin nahar. Di malam hari mereka ibarat pendeta, maksudnya ahli ibadah, dan di siang hari mereka ibarat penunggang kuda. Jadi optimal, malam dan siangnya optimal. Di siang hari mereka ya dinamis gitu ya, mereka beraktivitas optimal ya, tentunya karena Allah ya, sebagai dalam rangka ibadah pada Allah. Mungkin di siang hari mereka merasakan kesulitan, merasakan kepenatan, urusan-urusan itu nanti diobatinya di malam hari, nanti kembali mengambil energi di malam hari, gitu ya, dengan ibadah-ibadah tadi. Nah, jadi modelnya begitu ya, bukan model orang yang ibadah terus di siang harinya dia nggak ada dinamika, maka ibadahnya itu tidak terasa nikmat sebenarnya, seperti itu, gitu ya. Jadi sebenarnya ini dinamikanya bagus nih. Jadi di siang hari ya mereka para sahabat Rasulullah itu berjuang, subhanallah ya, kita tahu semua lah perjuangan mereka kan luar biasa. Kalau kita mungkin ya berjuang dalam profesi atau aktivitas kita, gitu ya. Tapi yang namanya berjuang itu semakin luas cakupan manfaat kita, semakin tinggi perjuangan kita. Maksudnya apa? Ya ada kalanya kita berjuang untuk keluarga, tapi ada kalanya kita berjuang untuk masyarakat, ya untuk agama, gitu ya, untuk umat. Nah, di tengah-tengah itu biasanya mungkin kita menemukan kendala. Sebagaimana Rasul, ya. Rasul menemukan respon yang kasar. Rasul menemukan kesulitan-kesulitan. Rasul menemukan banyak kendala-kendala. Ya. Maka Rasul beribadah kepada Allah, kembali mengambil energi. Nah, begitu pula mungkin sebagai pejabat, sebagai profesional, sebagai pengusaha, sebagai ustadz, sebagai pendakwah, sebagai pegawai sipil, sebagai pegawai swasta dan lain sebagainya, niatin itu semua dalam rangka ibadah dan memberikan kontribusi. Ya, dalam rangka ibadah kepada Allah dan memberikan kontribusi kemanfaatan terhadap agama masyarakat. Kenapa? Ya itu yang akan membuat kita dinamis di siang hari. Bisa jadi dalam perjalanan kita itu kita menemukan kesulitan, bahkan mungkin kepenatan, kekecewaan. Maka ibadah-ibadah tadi ini akan memberikan manfaat kepada kita. Kita akan merasakan kenikmatan, ketentraman ibadah, bahkan energi yang baru, gitu ya. Jadi itu konsepnya. Tapi kalau kita hanya ibadah aja, kita nggak menemukan kesulitan dalam hidup, kita nggak menemukan tantangan, kendala-kendala, maka tidak mendorong kuat untuk kita kembali kepada Allah. Jadi memang sunnatullahnya begitu, karena memang Rasul, para sahabat, para tabi'in begitu model kehidupan mereka. Di siang hari mereka berjuang untuk Allah, untuk agama Allah, untuk masyarakat dengan profesi mereka. Kalau dulu kan masalah perang ya, kalau sekarang enggak, profesi kita niatin ibadah, dan yang kedua niatin berikan kemanfaatan, kontribusi kepada sesama, pada masyarakat, kepada agama, kepada bangsa. Pasti kita akan merasakan nanti kesulitan-kesulitan itu. Kita akan menemukan, ya, karena sunnatullahnya orang yang berkontribusi untuk Islam itu tidak sepi dari kesulitan. Nah, saat kita mendapat kesulitan, ibadah kita, zikir kita, tilawatil Quran kita itu menjadi tempat kembali bagi kita, gitu ya. Akhirnya nanti akan memberikan lagi energi.
yang berikan ketentraman. Kita baru merasakan nikmat di situ. Kita kembali kepada Allah itu merasa nikmat. Kenapa? Baru ada kesulitan yang kita rasakan, kita kembali kepada Allah, nikmat. Ya, tapi kalau nggak ada kesulitan, nggak ada kendala, nggak ada tantangan, ya mungkin ibadah yang kita lakukan ada sih perasaan nikmatnya, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, itulah model para rasul, para nabi, para sahabat, para tabiin, gitu ya. Maka di sini pun begitu pesan-pesannya ya. Ini di malam hari, kemudian di qiyamul lail, beristighfar, bertasbih, itu untuk penguatan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Pagi hari kita berzikir, kita kembali menimba energi, kita kembali mengikrarkan ya ikrar keislaman, keimanan kita kepada Allah. Setelah itu kita berjibaku dalam kehidupan, gitu ya. Terus setelah itu insya Allah akan dinamis dan berkah kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bertanya tapi penegasan aja lah. Kita ini ingin sekali yang namanya mahabbatillah, cinta dengan Allah. Yang tadi Ustaz yang disampaikan bahwa arifan billah wa mahabban billah. Kalau orang sudah cinta, maka dia selalu ingat kalau ketika ia ingin melakukan sesuatu dan khauf, akhirnya takut. Ketika takut, kekhawatiran ibadah kita tidak diterima. Dan kita harus mengakui bahwa iman kita ini kan yazid yangkus. Kadang ingat dengan Allah, kadang jauh tambah. Dan Allah berikan cobaan dengan kesusahan, cobaan dengan kenikmatan yang sedikit berlebih dari sahabat-sahabat kita. Ketika kita dicoba Allah dengan suatu kesusahan, terkadang kita tidak siap dengan itu. Kita sudah lakukan upaya ingat dengan Allah, ya, dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, di samping tahajud, puasa dan sebagainya. Tapi kan manusia kan, ada, udahlah, nggak mau lagi dah tahajud, kira-kira gitu. Dan ini memang kita menghadapin yang, nah mungkin kira-kira Ustaz, memang siap nggak siap, kita harus siap sebenarnya. Ini realita kehidupan kita. Sesungguhnya memang Allah memberikan ujian kepada kita tuh, Allah tuh sayang sebetulnya. Sayang dan cinta kepada hambanya, dan Allah yakin bahwa hambanya tuh mampu untuk menghadapi cobaan yang Allah berikannya. Nah, ini realita kita juga, kira-kira nih bahasa yang mudah, kiat apa? Di samping kita diskusin kiat-kiat apa nih Ustadz, mungkin buat kita semuanya. Ketika kondisi kolbu kita, hati kita sedang tidak siap menghadapi ujian itu, oke, mungkin udahlah, ambil wudhu, sholat, mohon ampun pada Allah. Nah, ini mungkin ada tip yang lain, kiat-kiat apa nih kita untuk menghadapi ujian Allah yang saat itu batin kita, jiwa kita, hati kita belum siap untuk menghadapi itu. Karena kan orang kan, udahlah, selesai dah, gantung diri. Ya udahlah, minum aja lah homer. Yang selama ini nggak kenal dengan homer, akhirnya jadi peralihan untuk menghadapi masalah-masalah kesusahan. Mungkin ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Haji tambahannya, dan juga tadi ada sedikit pertanyaannya. Jadi bagaimana kiat-kiat? Sebenarnya berbicara kiat-kiat itu banyak ya, karena umumnya itu kiat-kiat itu teknis,
Apakah tadi misalnya yang bisa kita lakukan adalah sholat, ya, ketika dapat musibah atau dapat pukulan yang begitu berat, kita kembali kepada Allah. Intinya kita kembali kepada Allah, kiatnya itu pertama, kembali kepada Allah. Bisa langsung, apakah itu dengan istighfar tadi ya, zikir, istighfar, jadi langsung kita kembali kepada Allah itu, ya, beristighfar. Atau mengucap, dalam Al-Quran itu dijelaskan, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan hanya untuk kematian, tapi musibah. Idza asabatuhum musibah, maka kita mengucapkan inna lillah, kita ini milik Allah, milik Allah kita ini, ya, kita ini milik Allah. Kita enggak memiliki diri kita sendiri, bahkan kita tidak memiliki apapun yang ada di kita. Semua itu titipan dari Allah. Jadi kita belajar dari tukang parkir. Ya, tukang parkir itu dia punya mobil banyak, ya, ada mobil banyak. Sombong nggak dia? Ya nggak sombong, biasa aja. Nanti mobilnya pada nggak ada, habis, ludes kan, motornya juga nggak ada, kecewa nggak dia? Biasa aja. Nah, kenapa? Karena dia tak paham itu titipan, ya enggak? Nah, kita pun mungkin belajar dari itu, minimalisir perasaan kita bahwa itu milik kita, ya. Dan kalau pemilik kita itu enggak selamanya, ya enggak? Akan terpisah juga, kita akan berpisah juga. Nah, jadi yang pertama, ketika ada musibah, ingat Allah aja. Itu ingat Allah itu sudah subhanallah, sudah jadi tips yang ya, yang tips yang jitulah. Diperintahkan kita apa? Aplikatif aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Kondisi sesulit apapun kita, kembalinya ke Allah juga gitu. Tinggal kalau kita sulit, kita sikapi dengan kecewa, depresi, putus asa, kembali kepada Allah, kita aman nggak kondisinya? Kalau kita kondisi mudah, senang, kemudian kita sikapi dengan euforia, ya, kita lupa kepada Allah, abai kepada Allah, kita kembali kepada Allah, aman nggak nanti? Itu ya. Jadi sungguhnya apapun yang ada di dunia ini, selama kita bisa kembali kepada Allah dengan kondisi yang radiyatan mardiyah, ya, apapun kondisi kita, sesulit apapun kita, semudah apapun kita di dunia, tapi kalau ujungnya nanti kita kembali kepada Allah dalam kondisi bahagia, sukses, ya, Allah ridho, kita juga ridho dengan balasan Allah, maka kesulitan apapun di dunia lah enggak. Begitu pula kemudahan apapun, ya, kenyamanan seperti apapun di dunia, ya, enggak selamanya. Dan itu kita bangga saat itu menjadi yang menghantarkan kita kepada surga Allah. Kalau kesulitan ternyata sulit itu bisa menghapus dosa-dosa kita, musibah itu jadi perantara Allah menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita di akhirat berkurang dosa kita atau bahkan bersih, enak. Ya. Yang masalah kita di dunia senang tapi di akhirat sengsara. Yang enak yang di dunia senang, di akhirat bahagia, kita senang, sukses. Nah, jadi sebenarnya tips yang kedua selain kembali kepada Allah, zikir kepada Allah, langsung zikir aja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung zikir. Dan sebenarnya kalau mau maksimal pengaruh zikir itu, zikirnya nggak hanya pas kena musibah. Tadi zikir-zikir tadi kita rutinin, ya, menjelang subuh, zikir pagi, zikir petang, setelah sholat, ya, subhanallah itu 33 kali dan seterusnya. Atau saat kita nyantai dalam berkendaraan, ya, daripada nunggu lampu merah kelamaan, ngapa-ngapain, zikir istighfar atau subhanallah gitu ya. Nah, itu nanti peluru-peluru itu bisa kita gunakan saat tadi mendapat musibah, sudah siap kita.
Mendapat kenikmatan, kita sudah punya tameng. Itu yang pertama itu. Jadi zikir saat terkena musibah, tetapi untuk kita mudah spontan berzikir saat kita terkena musibah, kita harus biasakan zikir-zikir yang rutin tadi. Karena kalau orang nggak zikir rutin, kena musibah, ya gimana mau zikir? Spontan nggak? Nah, nggak spontan. Susah dia akan kembalikan spontanitas itu. Nah, maka kita perlu punya agenda rutin harian. Apa itu? Zikir. Misalnya nggak usah berat-berat lah. Zikir pagi petang misalnya. Dari setelah sholat subuh, setelah setiap kali sholat. Kalau bisa ditambah sebelum sholat subuh istighfar 70 kali. Itu rutin kita lakukan sehingga nanti ketika kita menemukan masalah, mendapatkan satu kasus, mudah, spontan juga kita berzikir itu. Sehingga tadi pengaruhnya luar biasa. Yang kedua, kuatkan keimanan kepada hari akhir. Keimanan kepada hari akhir. Tadi kasusnya dia mendapatkan musibah yang bertubi-tubi, tapi ketika dia iman pada hari akhir, dia berpikirnya begitu. Orang yang iman kepada hari akhir itu pikirannya luas, perasaannya, dadanya lapang, ya, bertubi-tubi kesulitan, pikiran dia luas. Oh, mungkin ini cara Allah untuk menghapus dosa-dosa saya, sehingga nanti di akhirat beban saya semakin ringan. Coba kalau nggak dihapus begitu, di akhirat mungkin lebih parah. Itu ya. Jadi pikirannya tuh luas. Kenapa? Karena dia iman kepada hari akhir. Dan hari akhir tuh luas. Kalau dunia ini sempit, tapi hari akhir tuh luas. Dunia ini terbatas waktunya, hari akhir itu selama-lamanya. Dunia itu yang kita pijak ini, hari akhir itu, surga itu luar biasa, tiada tara. Jadi kesempitan dan keluasan. Kalau kita berpikirnya terbatas, pikiran-pikiran kehidupan dunia, sempit pikiran kita. Ada masalah sedikit, kita penyikapannya nggak dewasa. Jadi beriman pada hari akhir membuat kita lebih dewasa sebenarnya. Dewasa itu nggak terkait usia. Ada yang usianya sudah, tapi ada yang usianya masih muda, tapi dewasa. Nah, jadi iman pada hari akhir. Kesulitan-kesulitan itu ketika dikaitkan dengan hari akhir, sama tadi kita punya pikiran begitu. Mudah-mudahan akhirnya kan jadi meringankan. Pertama itu. Yang kedua, pahala di balik musibah itu. Di balik kesulitan itu ada pahala. Ya. Bahkan tadi betul kata Pak Haji, itu cinta Allah kepada kita, bentuk cinta Allah kepada kita. Karena kata Rasul, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Jika Allah cinta kepada seorang hamba, dia akan mengujinya. Nah, jadi mana Allah ketika pun terpuruk, misalnya ada usahanya bangkrut, misalnya target-target yang nggak tercapai, sampai mungkin mohon maaf untuk yang privasi ya, rumah tangganya hancur berantakan, ketika dia berpikir akhirat, ya dunia ini bagi dia nggak akan terlalu memberatkan selama nanti di akhirat dia selamat, gitu ya. Urusan dunia yang terlalu memberatkan bagi sebagian orang, terlalu membuat seorang itu terpuruk bagi sebagian orang. Mungkin orang lain berpikir, Masya Allah, kalau kayak gitu mungkin dia sudah putus asa, sudah depresi. Tapi bagi muslim tidak. Bagi muslim yang beriman kepada hari akhir dengan balasan surga dan neraka Allah, dia akan punya
konsen yang lebih besar ke situ. Selama kesulitannya ini enggak membawa kepada kemelaratan di hari akhir, kesulitan ini enggak terlalu berat bagi dia. Tetapi selama kemudahan ini enggak membawa kemudahan di hari akhir, dia cemas dengan kemudahan ini. Kenapa? Karena kemudahan ini sebentar di sini. Kalau harus berujung ya kesengsaraan yang bertubi-tubi di hari akhir, nah maka begitu seorang muslim menyikapi, ya, dia akan lebih dewasa, lebih stabil menyikapi, gitu ya. Jadi iman pada hari akhir, iman pada hari akhir. Nah nanti itu akan mempengaruhi kehidupan kita secara umum. Nah dia tidak akan mager, dia tidak akan mudah mager karena kesulitan. Apa mager, Pak? Mager apa? Mager, malas gerak. Kalau bahasa remaja, malas gerak. Ada kesulitan sedikit, mager. Ada kesulitan, mager. Enggak. Orang yang beriman pada hari akhir menemukan kesulitan, dia tetap yang penting saya beramal, kan saya intinya beramal untuk hari, untuk pahala di hari akhir. Ya, di sini pintu sudah tertutup, ada pintu-pintu lain yang intinya kan beramal. Di sini tertutup, dia masih tetap bisa beramal. Dia masih bisa mendulang pahala. Gitu kan? Nah, jadi sebenarnya orang kalau beriman pada hari akhir itu terus menguatkan semangat dia. Menemukan satu kendala, menemukan kesulitan, ya menemukan kesusahan, menemukan masalah, tidak mudah menyerah. Kenapa? Bagi dia itu adalah sarana untuk beramal, sarana untuk menabung pahala. Satu pintu sudah tertutup, masih banyak ya hal-hal lain yang bisa diamalkan. Yang penting dia terus bergerak, ya dia terus menabung pahala. Nah, jadi subhanallah ini bapak-bapak, ibu-ibu ini inilah iman yang membuat seorang manusia itu berkualitas hidupnya, ya, yang membuat seorang itu unggul. Jadi sebenarnya kembali kepada iman, ya, skill, manajemen diri, macam-macam itu kalau menurut saya lebih kepada faktor pendukung bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim, kesuksesan diri dia, ya, keunggulan kualitas diri dia itu dipengaruhi oleh iman. Iman kepada Allah, setidaknya iman kepada Allah dan iman pada hari akhir. Nah, dua itu kalau dikuatin terus ditumbuhkan, dibina, insya Allah pribadi-pribadi kita atau keluarga kita, anak-anak kita menjadi pribadi yang unggul dan sukses. Barakallahu alaikum fil Qur'anil Karim. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.